Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nganu Kelinci, channel yang membahas tentang kelinci, budidaya kelinci. Ya, kali ini saya mau membahas mengenai 5 hal penting sebelum budidaya kelinci. Gitu ya. Sebelum memulai beternak kelinci, ada hal-hal yang perlu teman-teman lakukan atau persiapkan biar dalam beternak nanti sudah siap. Ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya, berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman yang sudah saya lihat sudah berjalan. Memang ada yang asal mulai, ada yang belum tahu sama sekali dan lainnya. Ini akan saya share, akan saya bagikan biar ke depan teman-teman yang mau memulai itu sudah tidak mengalami kendala yang seperti saya lakukan atau teman-teman lain yang lakukan, yang mungkin bisa diantisipasi di awal. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah teman-teman wajib punya ilmunya minimal 20-25% lah tentang kelinci. Jadi jangan terburu-buru teman-teman langsung membeli kelinci ya. Jadi teman-teman harus paling tidak bertanya dulu, berkunjung ke sesama peternak kelinci, bertanya-tanya dulu tentang kelinci itu bagaimana, kandangnya bagaimana, kemudian cara memberikan makan, minum dan lainnya bagaimana gitu ya. Walaupun di YouTube udah banyak, cuman alangkah baiknya bertanya di sesama peternak sekitar, karena kan setiap daerah itu punya lingkungan yang berbeda ya, karakter yang berbeda. Mungkin suhu di daerah A dingin, B panas, di daerah A itu sering tiba-tiba cuacanya berganti-ganti dan lainnya gitu. Jadi saling silaturahim lah ya bersama peternak, bertanya, minimal sudah dibekali ilmu dulu, walaupun secara teori 20% 25%, nanti kekurangannya sambil berjalan sambil praktek. Jadi jangan sampai 0% belum tahu tentang kelinci langsung beli kelinci, nanti terkadang kita akan mudah ini sih mudah bingung gitu ya. Itu jadi yang modal pertama adalah kita harus bekali dengan pengetahuan tentang kelinci, walaupun hanya kita googling, belajar 1-2 peternak, kita bisa mulai. Oke. Yang kedua, kandang dan perlengkapannya ya. Kandang dan perlengkapannya. Jadi beberapa orang atau temen yang main ke kandang saya itu selalu mau beli kelinci ya, tapi di rumah belum punya kandang, belum punya perlengkapan. Jadi pengennya nggak apa-apa mas, nanti saya beli tak taruh di sangkar burung atau di kandang burung, atau tak umbar aja di halaman rumah gitu ya. Nah itu sebenarnya resiko ya. Resiko artinya tidak semua kelinci itu punya daya tahan tubuh sama. Saat ada orang beli ke saya, walaupun secara usaha sih nggak masalah, saya yang penting laku itu oke ya, cuman saya selalu menolak jika ada orang membeli kelinci di tempat saya kok belum punya kandang, belum punya perlengkapan, pasti saya tidak memperbolehkan ya. Misalkan saya tanya, mas sudah pernah budidaya kelinci? Belum mas. Itu mas sudah punya kandang kelinci? Belum. Saran saya jangan siapkan dulu aja, belinya besok-besok aja. Saya selalu bilang gitu, karena apa ya, pertama untuk membantu ya. Kadang pembeli itu kan hanya sebatas dengar dari temennya atau lihat dari media sosial, wah pengen asik ya lihat kelinci, cuman belum dipersiapkan. Jadi kandang itu harus dipersiapkan dulu, kemudian perlengkapan, tempat makan, tempat minum gitu ya, kemudian sanitasi, instalasi kotorannya bagaimana, kemudian lingkungannya. Jadi teman-teman kalau mau budidaya kelinci itu pastikan dulu teman-teman kira-kira mengganggu tetangga enggak ya. Mengganggu tetangga itu artinya kalau namanya kotoran itu pasti ada bau lah, semua hewan itu pasti ada kotoran yang bau, cuman jangan sampai mengganggu ya. Entah dibuat instalasi urinnya itu ada peralonnya, fesesnya itu langsung turun, ada penampungnya dan lainnya gitu ya. Saya ulangi, yang pertama tadi
bekali dengan pengetahuan tentang kelinci walaupun hanya 20%, bertanya dengan sama peternak sekitar. Yang kedua, kandang dan perlengkapan. Yang ketiga teman-teman setelah punya kandang, sudah punya pengetahuan, tentukan jenis apa yang mau dibudidaya ya. Ada beberapa teman itu lihat kelinci itu hanya melihat face-nya, look-nya, bentuknya. Wah keren ya, anggora bulunya panjang, bagus gini. Oh keren ya, ini rak ya, bulunya seperti karpet gini. Nggak masalah sih, artinya memang kita harus seneng dulu sama kelinci. Cuman ada beberapa orang yang mau mulai berternak itu kan memang diniati untuk usaha ya, passive income lah. Passive income itu maksudnya tambahan, penghasilan tambahan, walaupun belum bisa jadi penghasilan utama ya. Karena kalau harus menjadi penghasilan, next akan saya bahas butuh kuantiti berapa ekor ya untuk menghasilkan keuntungan atau menjadi penghasilan utama dari kelinci gitu ya. Kalau kelasnya baru punya 20 ekor 10 ekor belum bisa kalau jadikan penghasilan utama gitu ya, masih investasi ya, ya ada sisa, cuman kalau harus mencukupi kebutuhan sehari-hari belum bisa, sifatnya baru ya investasi, nanti ada sisa berikan lagi kelinci tambahan terus sampai banyak gitu ya. Oke, tadi yang ketiga sudah tentukan jenisnya, mau main kelinci hias atau kelinci daging gitu ya. Kalau main hias ya tentukan hiasnya apa. Kalau mau main daging ada jenis NZ, jenis Saikul, Haila ya, merek itu salah satu beberapa jenis daging gitu ya. Kemudian yang keberapa tadi? Yang kelima, langsung kelima aja saya ulangi lagi lah. Yang pertama kan pengetahuan, kandang dan perlengkapan, tentukan jenisnya. Yang keempat ya, teman-teman siapkan mental bahwa jika ada teman-teman mendengar kelinci itu ada teman saya punya kelinci nggak pernah mati, kelincinya hidup semua ya. Ada teman saya yang bilang kelinci itu gampang, mudah dipelihara, mudah berkembang biak. Ya bener itu, cuman jangan berekspektasi terlalu tinggi ya, Jadi saat kita belajar, contoh nih saya pernah belajar ke tempat-tempat yang sudah besar, kelincinya banyak. Kalau melihat kelinci banyak senang rasanya emang. Saat mungkin ada kematian 1-10 ekor nggak kelihatan artinya dari jumlah ratusan. Cuman saat waktu saya punya kelinci 5, ada waktu melahirkan pertama ada yang mati 1-2, itu rasanya kehilangannya istimewa. Jadi teman-teman, artinya siapkan mental bahwa semua makhluk hidup itu ada yang sakit, ada yang mati. Artinya gini ya, ini bukan mortalitas yang sangat parah sih, enggak. Maksudnya gini, misalnya kelinci beranak 8 nih, anak 8 kemudian mati 3 waktu lahiran, kemudian sudah enggak utuh 8, nanti usia 1-3 hari kemudian mati 2, mati 3, itu udah biasa di kelinci. Jadi jangan berharap berarti nak manak 8 nanti utuh 8, nak manak 10 ya. Ada, saya punya kelinci yang beranak 8 utuh ada, beranak 10 tinggal 8 juga ada, yang beranak 12 mati semua juga pernah gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus siap mental bahwa dalam dunia hewan itu tetap ada kematian, ada penyakit dan lainnya. Karena ada yang kok kelinci bisa gini ya, ada yang sampai bertanya seperti itu ya, sama makhluk itu seperti itu ya. Yang terakhir, yang kelima, teman-teman harus kejar pasarnya, marketnya ya. Yang ini dulu waktu saya mulai juga saya tidak ada niat kesana, artinya sudah yang penting belajar dulunya aja gitu. Cuman saat teman-teman itu marketnya sudah ada, pasarnya sudah ada, itu akan lebih mudah. Suatu saat teman-teman, ya benar sih, saat ini banyak yang di media sosial yang posting ya, tinggal posting ke grup, posting ke Facebook, ke WA atau ke Instagram, marketplace itu banyak. Cuman kan kalau seperti itu kita masih
terus ya, terus beriklan atau apa. Cuman kalau sudah punya komunitas lah, nah ini salah satunya punya komunitas atau punya pengepul atau punya kenalan teman yang memang selalu mengambil kelinci, itu akan lebih mudah gitu ya. Itu 5 tips penting yang minimal teman-teman pegang biar saat punya kelinci itu udah siap semuanya ya, baik kandang, kemudian pengetahuan tentang kelinci walaupun sedikit, kemudian jenis kelinci apa yang mau dikembangkan ya, kemudian kesiapan mental kita bahwa kelinci itu juga punya penyakit dan bisa mati gitu ya. Yang terakhir adalah hilirnya ya, saat kita menjadi hulu, hilirnya itu mau kita buang kemana itu harus jelas gitu ya. Nah seperti hari ini tadi kebetulan ada dari Fakultas Peternakan sama Teknologi Pangan Undip itu datang bekerja sama dengan komunitas yang saya ikuti ya, komunitas Sibolim NZRB, itu akan membuat olahan ya, membuat olahan dari daging kelinci. Produknya besok akan saya sampaikan, akan kita branding ya, akan kita pasarkan. Tujuannya apa? Ini akan mempercepat rotasi panen dari teman-teman peternak. Ada 80 member nih teman-teman peternak di Sibolim itu, nanti saat penyembelian, saat dagingnya itu sudah lumayan, bisa langsung sembelih, kemudian bisa jadikan olahan. Nah itu salah satu contohnya. Kalau udah ada komunitas kita langsung akan agendakan, ada programnya yang jelas intinya gitu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, 5 tips atau 5 hal yang perlu dipersiapkan, hal penting sebelum memulai. Jika ada pertanyaan atau masukan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Sekian dari saya, Bila Taufik Waldiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam peternak kelinci Indonesia.